Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Nurzakia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kualitas butir soal. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya adalah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh. Yang pertama adalah validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Nah, dengan kita mengadakan uji validitas, maka kita juga akan mengetahui mana soal yang valid dan mana soal yang tidak valid. Selanjutnya ada reliabilitas. Nah, uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketetapan atau kekonsistenan dari suatu instrumen. Nah, begitu pula dengan kita mengadakan uji reliabilitas, maka kita akan mengetahui apakah soal-soal yang kita buat itu berstatus reliable kah? Nah, seperti contoh yang telah saya buat, ini berstatus reliable. Nah, seperti itulah penjelasan singkatnya dari uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, kita ke pembahasan tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Untuk mengukur tingkat kesukaran pada setiap butir soal, yang pertama kita jumlahkan jawaban responden yang benar pada suatu soal dengan rumus sum responden atas sampai responden 30, lalu di drag hingga nomor 50. Selanjutnya, agar kita bisa mengetahui nilai tingkat kesukaran, yaitu dengan memasukkan rumus jumlah responden yang menjawab benar pada setiap butir soal dibagi dengan jumlah responden, yaitu 30 responden. Nah, hasilnya kita drag hingga nomor 50. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita dapat mengkategorikan tingkat kesukaran setiap butir soal dengan cara mengklasifikasikannya pada tabel tingkat kesukaran. Bisa dilihat ya, mana yang tergolong sukar, sedang, maupun mudah. Setelah itu kita menggunakan rumus if, maka dari hasil situ kita dapat mengkategorikan soal-soal tersebut sesuai dengan nilai tingkat kesukarannya. Dan dengan begitu pula terlihat mana saja soal yang tergolong sukar, sedang, maupun mudah. Selanjutnya kita akan membahas daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Kita membaginya menjadi dua kelompok, kelompok atas dengan 15 responden dan kelompok bawah dengan 15 responden juga. Nah, yang pertama kita menentukan kelompok atas dengan memasukkan rumus sum dibagi 15. Dapatkan hasilnya. Setelah itu kita drag hingga ke soal nomor 50.
Selanjutnya kita mengulang hal yang sama, yaitu dengan memasukkan sum dengan responden dibagi 15. Dan mendapatkan hasilnya. Lalu di-drag hingga hasil soal nomor 50. Untuk mendapatkan daya beda, yaitu kita nilai butir di kelompok atas dikurangi dengan nilai butir soal di kelompok bawah, sehingga keluar nilai daya beda antar soal. Setelah dihitung, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang bisa kita klasifikasikan dari tabel yang ada di daya pembeda ini. Dan kita bisa memasukkan rumus if untuk mengetahui berapa banyak daya pembeda yang cukup, yang kurang baik, atau yang baik. Agar tahu bahwa berapa daya pembeda antar soalnya, yaitu dengan menggunakan rumus count if dan di-drag. Selanjutnya kita akan membahas daya pengecoh. Nah, di sini sudah tertera ya mana soal yang terjawab dan ada juga yang tidak. Nah, kita di sini bisa mengetahuinya dengan mencari jumlah siswa yang memilih jawaban opsi A sampai E. Selanjutnya kita mengetahui tingkat distraktor dengan memakai pembagi dari responden yaitu 30 sehingga menghasilkan jumlah persen. Agar kita mengetahui berfungsi atau tidaknya pengecoh itu, kita menggunakan rumus if. Jika kurang dari 5% maka itu tidak berfungsi, dan jika di atas 5% pengecoh itu berfungsi. Nah, dapat dilihat ya, terdapat 25 jawaban yang tidak berfungsi sebagai pengecoh dan ada 225 jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh menggunakan rumus count if. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah